Pada tanggal 30 April tahun 1926, para pemuda dari berbagai penjuru Hindia Belanda berkumpul di Batavia. Mereka datang dengan satu tujuan, yaitu mencari jalan untuk mempersatukan visi dan gerakan perjuangan demi kemerdekaan bangsa. Inilah Kongres Pemuda pertama. Saudara-saudara sebangsa setanah air, selamat datang di pertemuan bersejarah kita. Kita di sini bukan lagi sebagai orang Jawa, Sumatera, Ambon, atau lainnya. Kita di sini adalah tunas-tunas muda yang memiliki impian yang sama. Indonesia merdeka. Merdeka! 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 Benar saudara Tabrani, tujuan utama kongres ini seperti yang kita sepakati adalah untuk membentuk badan sentral dan memajukan persatuan serta nasionalisme kita. Kami dari Jong Sumatera Ambon mendukung langkah persatuan Niko. Tanpa persatuan, perjuangan cuma jadi suara nan tak potong di tengah jalan. Persatuan adalah harga mati. Kita tidak bisa terus terpecah belah oleh kepentingan daerah masing-masing. Penjajah kuat karena kita lemah dalam persatuan. Tepat sekali ya, Jong Ambon siap mendukung pembentukan badan sentral itu. Kita harus bicara dengan satu suara sebagai bangsa Indonesia toh. Jong Ambon sudah setuju ya, kita harus taruh kepentingan Indonesia di atas semua, di atas kepentingan daerah ya. Semangat persatuan ini harus kita catat dalam sejarah. Kita perlu merumuskan hasil nyata dari kongres ini, bukan sekedar pertemuan biasa. Tapi bagaimana dengan perbedaan pandangan politik? Apakah kita bisa menyatukan semua ini dalam satu wadah? Kita fokus pada kepentingan bersama dulu, yaitu kemerdekaan. Masalah politik praktis bisa kita bicarakan nanti. Yang penting, semangat persatuan harus jadi landasan. Sekarang pun setuju, pendidikan juga penting, Bung Tabrani. Pemuda harus cerdas agar perjuangan kita terarah. Sekarukun negaskeun pentingna arah anu sarua, pendidikan jeung persatuan kudu lempeng. Semua ide ini teh butuh dana dan organisasi yang rapi. Kita harus realistis dina perencanaan. Kita mesti hati-hati Ki dalam tiap putusan. Pemerintah kolal itu sedang jaga-jaga Ki, jangan sampai gerakan tak langsung dilarang. Ketakutan tidak akan membawa kita kemana-mana, Bung Pau. Kita harus berani mengambil sikap. Kita harus memasukkan nilai-nilai agama dalam perjuangan ini. Identitas keagamaan juga penting bagi banyak pemuda. Tentu, tapi jangan sampai agama jadi pemecah belah. Fokus utama kita haruslah nasionalisme inklusif. Semua aspek penting, agama, pendidikan, politik, sosial, semua adalah bagian dari perjuangan. Yang sulit adalah menyatukan semua organisasi ini dalam satu organisasi sentral. Beberapa masih ingin mempertahankan otonomi daerah mereka. Otonomi itu penting nian, tapi kita juga harus dapat berkoordinasi dalam satu badan pusat. Bukan hendak ngilang ke identitas, tapi untuk makin mengukuh ke tujuan bersama. Usulan ngedekatkan badan sentral ini masih perlu didiskusikan lebih lanjut. Kami dari Jong Java ingin memastikan bahwasanya landasannya kuat. Baik, kita akan bahas lagi. Intinya semangat persatuan sudah ada. Kita hanya perlu memformulasikan bentuknya. Saudara-saudara, setelah berhari-hari berdiskusi, kita telah mencapai beberapa kesimpulan yang penting. Meskipun badan sentral belum terbentuk sepenuhnya, kita telah sepakat untuk mendorong persatuan yang lebih erat. Kita juga sepakat tentang pentingnya pendidikan nasional dan peran perempuan dalam perjuangan. Kita memang belum menghasilkan ikrar sakti seperti yang mungkin kita harapkan. Tapi fondasinya sudah kita letakkan. Kita akan bertemu lagi di Kongres Pemuda 2. Betul, Kongres Pemuda 1 adalah langkah awal yang berani. Kita telah menunjukkan pada dunia bahwa pemuda Indonesia bersatu untuk satu cita-cita. Mari kita tutup kongres ini dengan semangat persatuan.
Rilis Pemuda pertama berakhir tanpa Sumpah Pemuda, namun berhasil menyalakan api persatuan. 2 tahun kemudian, di Kongres Pemuda kedua, semangat ini berubah menjadi ikrar agung yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Para peran di tokoh Kongres pertama sangat fundamental dalam mempersiapkan jalan menuju persatuan bangsa Indonesia. Like